Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sustio dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan Jakarta menghadapi berbagai permasalahan dalam bidang perikanan. Jakarta memiliki masalah serius terkait pencemaran lingkungan, terutama di perairan sekitar kota. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan perikanan. Pencemaran air, limbah industri, dan sampah plastik adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas perairan. Di sini kita bisa melihat ada gambar sejumlah ikan mati yang terdampar terbawa arus ombak di pesisir pantai Ancol. Berdasarkan pemaparan Pemprov DKI, penyebab kematian ikan-ikan di pantai Ancol diduga karena tercemar lumpur dari sungai. Lumpur tersebut terseret hingga ke laut saat hujan. Pencemaran air di kawasan Teluk Jakarta menjadi perbincangan hangat belakangan pasca ditemukannya kandungan parasetamol yang tinggi di perairan tersebut. Tidak diketahui persisnya kapan penemuan ini terjadi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengklaim pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta ditemukan pada sampel yang diambil tahun 2017 sampai 2018. Terlepas dari itu, pencemaran Teluk Jakarta bukanlah hal yang tabu. Fenomena luar biasa di mana jutaan ikan mati mendadak di perairan tersebut bahkan pernah terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Berdasarkan keterangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, matinya ikan dalam jumlah massal di Pantai Ancol, Jakarta Utara disebabkan oleh pencemaran kronis. Ketua Masyarakat Ichthyoologi Indonesia Sulistiono mengatakan, kematian massal ikan di Teluk Jakarta bisa disebabkan karena pertumbuhan alga atau plankton yang terlewat subur. Ini mengidentifikasikan laut tercemar oleh unsur nitrat dan fosfat sebagai sumber makanan plankton. Unsur-unsur tersebut banyak ditemukan pada limbah rumah tangga, industri, dan proyek yang dibuang ke sungai dan kemudian bermuara di lautan. Pada kejadian di Teluk Jakarta, Sulistiono menduga kuat bahwa kematian massal ikan terjadi karena alga blooming atau pertumbuhan kelewat batas dari alga atau plankton. Menurut Sulistiono, jika insang ikan yang mati berwarna putih, itu menandakan ikan mati tercekik. Jika ada merah dan bintik-bintik, maka itu tanda keracunan alga. Peneliti utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sri Tumi Hartati mengatakan bahwa sampel air yang diambil di kawasan Ancol menunjukkan bahwa air laut dipenuhi fitoplankton atau alga merah. Dari dulu memang air di sekitar teluk ini memang terkenal kotor. Memang banyak yang buang sampah sembarangan, ujar warga sekitar. Semakin ke pesisir, air yang semakin dipenuhi alga, ujar Sri. Menurutnya, ledakan alga merah terjadi karena kelebihan nutrien di pesisir Jakarta. Nutrien ini bersumber dari limbah. Ditambah lagi, temperatur di pesisir Jakarta mencapai 35 derajat Celcius. Dan ini memicu terjadinya fotosintesis yang mempercepat pertumbuhan alga. Di sini saya juga membuat diagram permasalahan yang ada di dalam permasalahan tersebut. Yang pertama ada Ketua Masyarakat Ichthyoologi Indonesia Sulistiono. Kematian massal ikan di Teluk Jakarta bisa disebabkan karena pertumbuhan alga atau plankton yang terlewat subur. Sulistiono menduga kuat bahwa kematian massal ikan terjadi karena alga blooming atau pertumbuhan kelewat batas dari alga atau plankton. Yang kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan Sri Tumi Hartati mengatakan bahwa sampel air yang diambil di kawasan Ancol menunjukkan bahwa air laut dipenuhi fitoplankton atau alga merah. Menurutnya, ledakan alga merah terjadi karena kelebihan nutrien di pesisir Jakarta. Nutrien ini bersumber dari limbah ditambah lagi
temperatur di pesisir Jakarta mencapai 35 derajat Celcius dan ini memicu terjadi fotosintesis yang mempercepat pertumbuhan alga. Dan yang ketiga, warga sekitar. Dari dulu, memang air di sekitar teluk ini memang terkenal kotor. Memang banyak yang membuang sampah sembarangan, ujar warga sekitar. Mengatasi permasalahan pencemaran air dan kematian massal ikan di Teluk Jakarta, khususnya di Pantai Ancol, memerlukan langkah-langkah tindakan konkret dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Berikut beberapa solusi yang saya ajukan. Yang pertama, ada meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan dan pabrik yang mencemari sungai dengan limbah industri. Yang kedua, mendorong praktik pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan mematuhi peraturan yang ada. Yang ketiga, menggalakkan program daur ulang dan pengolahan limbah rumah tangga yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.